Di kota kecil yang tampak tenang, tidak semua perasaan bisa diungkapkan tepat waktu. Ada cinta yang datang terlambat, ada rindu yang dipendam terlalu lama, dan ada hasrat yang tumbuh diam-diam, sampai akhirnya tak bisa lagi dibendung. Namun, ketika semuanya akhirnya disadari, waktu justru sudah tidak berpihak. Hujan turun perlahan sore itu, ketika Aminah berdiri di depan jendela rumahnya, yang kini jauh lebih besar dari masa lalunya. Usahanya telah berhasil. Hidupnya berubah, namun ada sesuatu yang tetap terasa kosong. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria turun. Langkahnya tenang. Wajahnya asing, namun tak kenapa terasa sangat dekat. Ketika mata mereka bertemu untuk pertama kali, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti kenangan yang belum pernah terjadi. "Maaf, ini rumah Aminah?" Pria itu bertanya. Suaranya dalam, tenang, tapi ada getaran halus yang membuat jantung Aminah berdetak lebih cepat. "Iya, saya Aminah." Pria itu tersenyum kecil. "Aku Arman, pemilik toko dari kota. Dulu aku pernah bekerja sama denganmu." Aminah terdiam sesaat. Nama itu tidak asing, namun anehnya, perasaan yang muncul jauh lebih dalam dari sekadar hubungan bisnis. Sejak saat itu, suasana menjadi berbeda. Lebih hangat, tapi juga lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya, Arman sering datang. Awalnya hanya urusan pekerjaan, namun perlahan percakapan mereka berubah dari sekadar bisnis menjadi cerita hidup, dari hal biasa menjadi sesuatu yang terasa pribadi. Aminah mulai menunggu kedatangannya, dan Arman selalu punya alasan untuk kembali. Di antara tawa kecil dan obrolan sederhana, ada sesuatu yang tumbuh pelan, tapi pasti sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh. Suatu malam, listrik padam, hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Aminah dan Arman duduk berhadapan. Jarak mereka tidak jauh. Sunyi, terlalu sunyi. Tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang berbicara, namun justru disitulah semuanya terasa jelas. Perasaan yang selama ini mereka abaikan mulai menunjukkan wujudnya. Dan untuk pertama kalinya, Aminah merasa takut. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, seseorang datang ke rumah Aminah. Seorang wanita, cantik, anggun, dan tersenyum ramah. "Apa benar ini rumah Bu Aminah?" "Iya." Wanita itu tersenyum hangat. "Saya istri Arman." Dunia Aminah seakan berhenti seketika. Semua yang ia rasakan, semua yang mulai tumbuh, ternyata datang pada waktu yang salah. Terlambat untuk diakui, terlambat untuk dimulai, namun justru terlalu dalam untuk diabaikan. Sejak hari itu, Aminah berusaha menjaga jarak. Ia mulai menghindari Arman, tidak lagi menyambutnya dengan hangat, bahkan terkadang berpura-pura sibuk agar tidak perlu berbicara lama. Namun anehnya, semakin ia mencoba menjauh, semakin pikirannya dipenuhi oleh pria itu. Setiap langkah terasa berat, setiap keputusan terasa salah. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu ini semua seharusnya tidak pernah terjadi. Arman menyadari perubahan itu. "Ada yang berbeda darimu," katanya suatu sore. Aminah tidak menjawab, ia hanya menunduk, berusaha menghindari tatapan itu. Namun, Arman tidak menyerah. "Aku melakukan sesuatu yang salah?" Pertanyaan itu sederhana, tapi justru membuat semuanya semakin rumit, karena jawabannya bukan sekadar iya atau tidak, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, perasaan yang seharusnya tidak ada. Hujan kembali turun malam itu. Aminah terjebak di teras bersama Arman. Tak ada tempat untuk lari, tak ada alasan untuk menghindar. "Kenapa kamu menjauh?" Suara Arman lebih pelan dari biasanya. Aminah menggenggam tangannya sendiri. "Aku hanya ingin semuanya tetap seperti seharusnya." Arman tersenyum tipis, tapi ada luka di matanya. "Masalahnya, aku sudah tidak bisa menganggap ini biasa." Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Aminah tahu ia tidak sendirian dalam perasaan ini.
Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, hening, namun penuh dengan sesuatu yang tak terucapkan. Aminah melangkah mundur, namun Arman justru mendekat sedikit. Tidak menyentuh, tidak melanggar, tapi cukup untuk membuat napas mereka terasa berbeda. Aminah, panggilnya pelan. Dan saat itu, hanya satu langkah lagi yang memisahkan antara menahan atau menyerah. Aminah menutup mata sejenak, lalu berbalik. Ia memilih pergi, namun hatinya tertinggal di sana. Di sisi lain, sesuatu mulai berubah. Istri Arman memperhatikan perubahan kecil dalam sikap suaminya. Cara ia diam lebih lama, cara ia pulang dengan pikiran yang tidak sepenuhnya ada di rumah. "Mas, kamu lagi mikirin apa?" tanyanya suatu malam. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Karena yang ia rasakan adalah sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Namun juga terlalu nyata untuk disangkal. Sejak malam hujan itu, tidak ada yang benar-benar sama. Aminah mencoba kembali pada rutinitasnya. Bangun pagi, mengurus usaha, berbicara dengan para pekerja. Semua berjalan seperti biasa. Namun, ketika malam datang, ketenangan itu hilang. Ia sering terbangun di tengah malam, duduk sendirian di tepi tempat tidur. Pikirannya terus kembali pada satu hal. Tatapan Arman, cara pria itu memanggil namanya, cara ia menahan diri, dan justru karena tidak terjadi apa-apa, perasaan itu menjadi jauh lebih kuat. Aminah menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku harus berhenti," bisiknya pelan. Tapi hatinya tidak pernah benar-benar menurut. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Tidak direncanakan, tidak diinginkan, namun terjadi begitu saja. Di pasar, tempat semuanya dulu bermula, Aminah sedang berbicara dengan pembeli ketika ia melihat sosok itu dari kejauhan. Arman. Langkahnya terhenti sesaat, namun pria itu sudah melihatnya lebih dulu. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ringan, hanya tatapan panjang yang penuh arti. Aminah mencoba bersikap biasa, namun ketika Arman mendekat, "Sudah lama kamu menghindar," katanya pelan. Nada suaranya tidak marah, justru lebih berbahaya, karena ada kerinduan di dalamnya. "Aku tidak menghindar." Aminah mencoba menyangkal. Arman tersenyum tipis. "Kamu bahkan tidak bisa menatapku sekarang." Aminah terjiang. Semua yang selama ini ia tahan mulai terasa terlalu berat. "Aku tidak ingin ini terjadi." Akhirnya, ia berkata. Arman mendekat sedikit. Suaranya lebih pelan. "Kalau begitu, kenapa setiap kali aku di dekatmu, kamu tidak pernah benar-benar pergi?" Kalimat itu seperti menusuk langsung ke dalam hatinya. Karena itu benar. Aminah tidak pernah benar-benar ingin menjauh. Ia hanya takut pada apa yang mungkin terjadi jika ia tetap tinggal. Keramaian pasar seakan menghilang bagi mereka. Hanya ada dua orang. Dan perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Arman mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin menyentuh. Namun ragu. Aminah melihat gerakan itu. Dan untuk sesaat, ia tidak mundur. Jarak di antara mereka begitu tipis. Detak jantung terasa terlalu keras. Napas terasa lebih berat. Namun tepat sebelum jarak itu benar-benar hilang, Aminah mundur. "Aku tidak bisa," katanya lirih. Arman menurunkan tangannya. Ada kekecewaan, tapi juga pengertian. Namun yang tidak berubah adalah satu hal. Perasaan itu semakin nyata. Di sisi lain, rumah Arman tidak lagi terasa seperti dulu. Istrinya mulai merasakan jarak yang tidak terlihat. Bukan karena kata-kata, tapi karena diam. Arman lebih sering termenung, lebih sering melamun, tanpa alasan jelas. Suatu malam, saat makan bersama, "Mas," suara istrinya lembut, tapi penuh arti. Arman mengangkat kepala. "Kamu masih di sini, atau tidak?" Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam lebih keras dari apapun. Arman tidak langsung menjawab.
karena untuk pertama kalinya, ia sendiri tidak yakin di mana hatinya berada. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Aminah berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri lebih lama. Ada sesuatu yang berubah bukan dari luar, tapi dari dalam. Ia tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Perasaan itu nyata, dan semakin hari, semakin sulit dikendalikan. Di luar, aktivitas berjalan seperti biasa. Para pekerja mulai datang. Suara kendaraan lalu lalang. Kehidupan terus bergerak, namun di dalam dirinya, semuanya terasa terhenti. Aku harus mengakhirinya, gumamnya pelan. Tapi kalimat itu terdengar lebih seperti harapan daripada keputusan. Siang harinya, Arman datang lagi. Tidak seperti biasanya, kali ini tanpa alasan yang jelas. Aminah melihatnya dari kejauhan. Langkah pria itu ragu, seolah ia sendiri tidak yakin harus datang atau tidak. Namun, ia tetap datang. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja, katanya. Alasan sederhana, tapi terlalu jujur untuk sekadar basa-basi. Aminah menghela napas pelan. Kita harus berhenti bertemu seperti ini. Kalimat itu keluar begitu saja, tegas, tapi menyakitkan. Arman terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Aku tidak bisa. Akhirnya, Arman berkata. Jawaban itu sederhana, tapi menghancurkan semua batas yang tersisa. Aminah menatapnya. Ada campuran marah dan terluka. Kamu punya istri, aku tahu. Dan aku tidak mau jadi alasan seseorang terluka. Arman melangkah mendekat. Suaranya lebih dalam. Lalu aku harus bagaimana dengan ini? Ia menunjuk dadanya sendiri. Karena aku sudah mencoba, tapi perasaan ini tidak hilang. Aminah Teksia, untuk pertama kalinya, kata-kata yang selama ini hanya ada di hati, diucapkan dengan jelas. Dan justru, karena itu, semuanya menjadi lebih sulit. Henning. Tidak ada suara lain selain napas yang tidak lagi stabil. Aminah menunduk, mencoba mengumpulkan kekuatan. Namun, Arman perlahan mendekat. Kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Aminah. Suaranya hampir berbisik. Dan entah kenapa, kali ini, Aminah tidak langsung mundur. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Perasaan itu jelas, nyata, dan hanya tinggal satu langkah lagi untuk benar-benar terjadi. Namun, suara sesuatu jatuh dari dalam rumah, memecah suasana. Aminah tersentak, seolah tersadar dari sesuatu yang hampir ia biarkan terjadi. Ia langsung mundur. Ini salah, katanya lirih. Dan kali ini, suaranya bergetar. Malam itu, Aminah duduk sendirian. Lebih sunyi dari biasanya, ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ini bukan sekadar perasaan suka, bukan sekadar ketertarikan. Ini sesuatu yang lebih dalam, dan lebih berbahaya. Di sisi lain, Arman juga tidak bisa tenang. Ia duduk di ruang tamu rumahnya. Sementara istrinya sudah tertidur. Tatapan kosong. Pikiran yang penuh. Ia tahu apa yang ia rasakan salah. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia juga tahu ia tidak ingin melepaskannya. Dan disitulah semuanya berubah. Bukan lagi tentang menahan atau tidak, tapi tentang siapa yang akan terluka ketika semua ini akhirnya tidak bisa dihentikan. Beberapa hari, Aminah berhasil menghindar. Tidak ada pertemuan, tidak ada percakapan, namun justru itu yang membuat segalanya terasa lebih berat. Sampai akhirnya, Aminah yang menyerah. Sore itu, ia berdiri di tempat yang sama, di tepi jalan kecil dekat pasar. Tempat pertama kali mereka benar-benar berbicara, dan benar saja, Arman datang, seolah ia tahu. Seolah mereka berdua sudah tidak lagi berpura-pura. Tidak ada sapaan, hanya tatapan yang langsung menemukan makna. Aku kira kamu tidak ingin bertemu lagi, kata Arman pelan. Aminah menarik napas panjang. Aku juga berpikir begitu.
Tapi Aminah menatapnya. Ternyata aku tidak sekuat itu. Kalimat itu membuka semuanya. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Aku mencoba melupakan. Aminah berkata pelan. Tapi setiap hari, justru semakin terasa. Arman mendekat sedikit. Suaranya rendah. Aku juga sunyi sesaat. Namun kali ini, bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang penuh pengakuan. Aku tahu ini salah. Lanjut Aminah. Dan aku benci kenyataan kalau aku tetap menginginkan ini. Arman menatapnya dalam. Kita berdua tahu batasnya, tapi kita juga tahu kita sudah melewatinya. Bahkan sebelum ini, kata-kata itu terasa jujur dan menyakitkan. Karena memang benar, batas itu bukan dilanggar hari ini, tapi sejak perasaan itu tumbuh. Angin sore berhembus pelan, namun suasana di antara mereka justru semakin panas. Bukan karena sentuhan, tapi karena perasaan yang tidak lagi tertahan. Aminah menutup mata sejenak. Aku capek melawan ini. Kalimat itu lirih, namun cukup untuk membuat Arman melangkah lebih dekat. Kali ini, tidak ada lagi keraguan yang sama seperti sebelumnya. Jarak mereka hampir hilang. Bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan. Dan di detik itu, mereka tidak lagi berpikir tentang benar atau salah, hanya tentang apa yang mereka rasakan. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang mundur, tidak ada yang menghentikan. Semua batas yang selama ini mereka jaga, akhirnya runtuh dalam satu momen yang sunyi. Bukan sesuatu yang penuh kata, bukan sesuatu yang direncanakan, tapi sesuatu yang terjadi, karena mereka sudah terlalu lama menahan. Dan justru, karena itu, momen itu terasa lebih dalam dari sekadar keinginan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Ini adalah titik yang tidak bisa dikembalikan. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena bahagia, bukan juga karena lega, tapi karena sadar. Semuanya sudah berubah. Aminah duduk sendirian, menatap kosong. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku sudah melewati batas, bisiknya. Di sisi lain, Arman berdiri di depan rumahnya sendiri. Tangannya sempat terangkat, seolah ragu untuk membuka pintu. Di dalam rumah itu, ada seseorang yang tidak tahu apa-apa, dan justru itulah yang paling menyakitkan, karena kebahagiaan yang baru saja ia rasakan dibangun di atas sesuatu yang tidak seharusnya dihancurkan. Dan untuk pertama kalinya, hasrat yang selama ini terasa indah mulai berubah menjadi beban. Pagi itu tidak sama. Aminah bangun dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan hanya bersalah, tapi juga kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Ia menatap lenggit-lenggit kamar cukup lama, mengingat semuanya, mengulang setiap detik yang terjadi. Dan justru karena itu, hatinya semakin berat. Di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang tidak bisa berbohong. Ia merindukan momen itu, dan kesadaran itu membuatnya semakin membenci dirinya sendiri. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya pelan. Arman akhirnya masuk ke dalam rumah malam sebelumnya. Namun pagi ini, semuanya terasa berbeda. Istrinya menyambut seperti biasa. Senyum yang sama, suara lembut yang sama, tapi Arman tidak bisa membalas dengan cara yang sama. "Mas, kamu kelihatan capek," katanya pelan. Arman hanya mengangguk. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Karena ada rasa bersalah yang terlalu jelas di matanya, dan sesuatu yang lebih buruk dari kemarahan mulai muncul. Jarak, bukan karena pertengkaran, tapi karena hati yang sudah tidak lagi sepenuhnya hadir. Beberapa hari berlalu. Aminah dan Arman tidak bertemu, namun kali ini berbeda. Bukan karena menghindar, tapi karena keduanya tidak tahu harus menjadi apa setelah semua yang terjadi. Sampai akhirnya mereka bertemu lagi di tempat yang sama, namun suasananya tidak lagi sama. Tidak ada ketegangan yang manis, tidak ada rasa penasaran, yang ada hanya realitas. Aminah menatapnya, matanya sedikit berkaca. Kita tidak bisa mengulang itu lagi.
Arman terdiam, karena jauh di dalam hatinya. Ia tahu, Aminah benar. Namun juga, ia tahu, dirinya tidak benar-benar ingin berhenti. Aku tidak menyesal bertemu kamu, kata Arman pelan. Aminah menutup mata sejenak. Tapi aku menyesal, kita bertemu di waktu yang salah. Kalimat itu seperti menutup sesuatu yang selama ini terbuka. Namun anehnya, tidak benar-benar menyelesaikan apa-apa. Perasaan itu masih ada, masih sama kuatnya. Dan justru, karena mereka mencoba menahannya, rasanya menjadi lebih menyakitkan. Kalau waktu bisa diulang, Arman berhenti. Aminah menggeleng pelan. Masalahnya, waktu tidak pernah menunggu. Di rumah, sesuatu mulai berubah. Istri Arman kini tidak hanya merasa. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Waktu pulang yang berubah. Jawaban yang terlalu singkat, tatapan yang sering kosong. Suatu malam, ia melihat sesuatu, pesan singkat di ponsel Arman. Tidak panjang, tidak jelas, namun cukup untuk membuat hatinya tidak tenang. Ia tidak langsung bertanya, tapi sejak malam itu, rasa percaya yang dulu utuh mulai retak perlahan, dan seperti retakan kecil pada kaca. Itu hanya soal waktu, sebelum semuanya benar-benar pecah. Hari-hari berjalan, tapi tidak ada yang benar-benar membaik. Aminah mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tersenyum di depan orang lain, berbicara seperti biasa. Namun di dalam, semuanya terasa berbeda. Setiap sudut mengingatkannya pada Arman. Setiap waktu luang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. A mulai menyadari sesuatu yang lebih jujur dari sekadar rasa bersalah. Ia bukan hanya terjebak dalam kesalahan. Ia sudah jatuh terlalu dalam, dan itulah yang paling ia takuti. Di sisi lain, istri Arman tidak lagi hanya diam. Ia mulai memperhatikan lebih jauh. Suatu sore, tanpa memberitahu, ia mengikuti Arman. Bukan karena ingin mencurigai, tapi karena hatinya sudah tidak bisa tenang. Mobil itu berhenti di tempat yang tidak asing. Pasar kecil, tempat di mana Arman sering mengatakan ia punya urusan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Arman berdiri bersama Aminah. Tidak terlalu dekat, tidak melakukan sesuatu yang jelas salah. Namun, cara mereka saling menatap sudah cukup menjelaskan segalanya. Rasanya seperti waktu berhenti. Suara sekitar menghilang. Yang tersisa hanya satu kenyataan. Sesuatu yang ia takutkan ternyata benar. Tangannya gemetar. Napasnya tidak teratur, namun ia tidak mendekat. Tidak membuat keributan. Ia hanya berdiri, melihat, dan memahami. Kadang, kebenaran tidak perlu dijelaskan, cukup dilihat dan dirasakan. Dan saat itu, hatinya mulai hancur, perlahan. 65 tahun. Malamnya, suasana rumah tidak lagi sama. Arman baru saja masuk ketika istrinya sudah menunggunya. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah yang meledak. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. Arman berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dari kerja, wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi hangat. Kerja? Atau Aminah? Nama itu jatuh seperti sesuatu yang berat di ruangan itu, dan semua yang selama ini disembunyikan akhirnya menemukan jalannya keluar. Arman tidak langsung menjawab, dan diamnya sudah menjadi jawaban. Air mata jatuh dari mata istrinya. "Aku tidak butuh penjelasan panjang," katanya pelan. "Aku cuma ingin tahu, sejak kapan?" Pertanyaan sederhana, namun jawabannya tidak akan pernah sederhana. Karena ini bukan hanya tentang waktu, tapi tentang kepercayaan yang perlahan hancur. Arman menunduk. Dan di detik itu, ia tahu, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Sementara di tempat lain, Aminah duduk sendirian, tanpa tahu bahwa badai yang ia takutkan akhirnya benar-benar datang. Malam itu terasa panjang.
dan dingin. Arman masih berdiri di ruang tamu. Istrinya duduk di sofa. Air mata terus mengalir tanpa suara. "Aku menunggu," katanya pelan. Namun Arman tetap diam, bukan karena tidak ingin menjawab, tapi karena ia tahu tidak ada jawaban yang tidak akan menyakiti. "Apa kamu mencintainya?" Pertanyaan itu akhirnya keluar, dan kali ini Arman tidak bisa menghindar. Ia menutup mata sejenak. "Iya." Satu kata, namun cukup untuk meruntuhkan segalanya. Tangisan itu pecah. Bukan lagi diam, tapi penuh luka yang selama ini ditahan. "Apa aku kurang?" Suara istrinya bergetar, pertanyaan yang tidak adil. Namun, sangat manusiawi. Arman menggeleng cepat. "Bukan itu. Tapi kamu tetap memilih dia." Kalimat itu seperti mengunci semua kemungkinan. Karena memang benar, ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi tentang hati yang sudah berpindah tanpa izin, dan itu adalah luka yang paling sulit diterima. Hari-hari berikutnya dipenuhi keheningan. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada drama berlebihan. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Istri Arman mulai menjaga jarak, berbicara seperlunya, menjalani hari tanpa benar-benar hadir. Dan Arman terjebak di antara dua dunia. Satu adalah masa lalu yang ia bangun dengan penuh komitmen. Satu lagi adalah perasaan yang datang tanpa rencana. Namun kini, ia tidak bisa memiliki keduanya. Ia harus memilih. Dan apapun pilihannya, akan menyakiti seseorang. Di sisi lain, Aminah mulai berubah. Ia mendengar kabar itu, bukan dari Arman, tapi dari orang lain. Tentang pertengkaran, tentang tangisan, tentang rumah yang mulai retak. Dan saat itu, sesuatu dalam dirinya runtuh. "Aku tidak bisa," bisiknya. Bukan karena ia tidak mencintai Arman, justru karena ia mencintai. Ia memilih mundur. Ia mulai menghindar lagi. Namun kali ini bukan karena takut perasaan itu tumbuh, melainkan karena ia tahu perasaan itu sudah menghancurkan terlalu banyak. Akhirnya, mereka bertemu lagi. Namun kali ini, bukan untuk mengakui perasaan, melainkan untuk mengakhirinya. "Aku dengar semuanya," kata Aminah pelan. Arman menatapnya. Ada harapan di matanya. "Aku bisa memperbaiki semuanya." Aminah menggeleng. "Tidak, kamu tidak bisa." Hening, air mata mulai menggenang. "Kita sudah terlambat." Kalimat itu sederhana, namun penuh arti. Karena bukan hanya tentang waktu, tapi tentang semua yang sudah terjadi, dan semua yang tidak bisa diperbaiki lagi. "Aku tidak ingin jadi alasan seseorang kehilangan hidupnya," lanjut Aminah. Dan di detik itu, Arman tahu, ia akan kehilangan satu hal yang paling ia inginkan. Pertemuan itu menjadi yang terakhir. Tidak ada pelukan, tidak ada janji untuk kembali. Hanya tatapan panjang, seolah ingin mengingat segalanya untuk terakhir kali. Aminah berbalik lebih dulu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia tidak menoleh lagi, karena ia tahu. Sekali saja ia menoleh, ia mungkin tidak akan mampu pergi. Di belakangnya, Arman tetap berdiri. Tidak mengejar, tidak memanggil. Karena untuk pertama kalinya, ia mengerti, tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Hari-hari berlalu. Rumah Arman tidak lagi sama. Istrinya tetap ada di sana. Namun bukan sebagai seseorang yang sama. Ia menjadi lebih diam, lebih dingin. Bukan karena benci, tapi karena hatinya masih berusaha memahami luka itu. Arman mencoba memperbaiki semuanya. Lebih sering di rumah, lebih perhatian, lebih hadir. Namun ada satu hal yang tidak mudah kembali. Kepercayaan. Dan itu terasa di setiap percakapan yang tidak lagi hangat. Aminah kembali menjalani hidupnya. Ia bekerja seperti biasa, tersenyum pada pelanggan, mengurus usahanya dengan penuh tanggung jawab. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalam, ia tahu, ada bagian dari dirinya yang tertinggal. Kadang, di malam hari, ia masih teringat. Bukan hanya tentang Arman, tapi tentang perasaan yang pernah begitu kuat, dan justru
karena ia telah melepaskannya. Ia tahu, itu bukan sesuatu yang biasa. Itu nyata, dan akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Bulan demi bulan berlalu. Waktu berjalan, namun, tidak semua luka hilang. Arman tetap menjalani hidupnya, berusaha menjadi suami yang lebih baik. Dan perlahan, istrinya mulai mencoba membuka kembali hatinya. Bukan karena melupakan, tapi karena memilih untuk tetap bertahan. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, ada satu ruang yang tidak pernah benar-benar terisi kembali. Sama seperti Aminah, sama seperti kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Pada akhirnya, semuanya kembali. Pada satu kenyataan sederhana, mereka saling menemukan. Di waktu yang salah, perasaan itu tidak salah. Namun waktunya yang tidak berpihak. Dan karena itu, semua yang indah berubah menjadi sesuatu yang harus dilepaskan. Bukan karena tidak ingin bertahan, tapi karena ada hal lain yang lebih penting untuk dijaga. Dan dari semua yang terjadi, mereka belajar satu hal. Kadang, hasrat yang paling kuat adalah yang tidak pernah seharusnya dimiliki. Beberapa tahun berlalu. Waktu mengubah banyak hal. Suatu sore, di sebuah acara kota yang sederhana, Aminah datang sebagai tamu undangan. Usahanya kini jauh lebih besar. Namanya dikenal, hidupnya stabil. Namun di tengah keramaian itu, ia melihat sosok yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Arman, mereka saling menatap. Tidak ada lagi gejolak seperti dulu, namun ada kehangatan yang samar dan kenangan yang langsung kembali. Kali ini, mereka berbicara tanpa beban, tanpa rahasia. Hidup kamu terlihat baik, kata Arman. Aminah tersenyum kecil. Kamu juga. Tidak ada lagi nada tersembunyi, tidak ada lagi ketegangan. Yang ada hanya dua orang yang pernah saling berarti, dan kini saling memahami batas. Terima kasih, kata Arman. Tiba-tiba, Aminah sedikit terkejut. Untuk apa? Untuk berhenti waktu itu. Aminah terkejang, lalu tersenyum. Karena ia tahu, itu adalah keputusan paling sulit yang pernah ia buat. Arman kini masih bersama istrinya. Hubungan mereka tidak sempurna. Namun mereka belajar memperbaiki. Hari demi hari, kepercayaan itu tidak kembali utuh seperti dulu. Tapi, tumbuh kembali dengan cara yang berbeda. Lebih hati-hati, lebih jujur. Sementara Aminah, ia memilih tetap sendiri untuk waktu yang lama. Bukan karena tidak bisa mencintai lagi, tapi karena ia ingin memastikan bahwa ketika ia mencintai lagi, itu terjadi di waktu yang benar. Sebelum berpisah, mereka berdiri sejenak. Tidak canggung, tidak berat. Kalau waktu itu berbeda, Arman memulai, lalu tersenyum kecil. Aminah menggeleng pelan. Kalau waktu itu berbeda, mungkin kita tidak akan jadi seperti sekarang. Dan kalimat itu terasa benar. Karena semua yang terjadi, meskipun menyakitkan, membentuk mereka menjadi lebih dewasa. Kenangan itu masih ada, namun tidak lagi melukai, hanya menjadi bagian dari cerita hidup yang pernah berarti. Pada akhirnya, bukan semua cerita harus berakhir bersama. Beberapa hanya datang untuk mengajarkan tentang waktu, tentang pilihan, tentang batas antara keinginan dan tanggung jawab. Aminah berjalan pulang sore itu. Langkahnya ringan. Tidak ada lagi penyesalan yang mengikat. Karena ia tahu, ia pernah merasakan sesuatu yang nyata, dan juga pernah cukup kuat untuk melepaskannya. Dan mungkin, itulah bentuk cinta yang paling dewasa. Bukan tentang memiliki, tapi tentang tahu kapan harus berhenti.